I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Halo, selamat hari Minggu. Hari ini Lasyaira ditemani Kasya dan Miguel. hari ini kita mau mengingat tanggal 14 Februari kemarin ada perayaan apa tuh yang begini-begini? Hari raya apa? Orang-orang inget ini sebagai hari kasih sayang, atau kita biasanya taunya namanya Valentine. Nah, Valentine itu orang-orang biasa ada yang kasih coklat, ada yang kasih bunga, ada yang kasih kue, dan macem-macem. Tapi hari Minggu ini kita mau mengingat kasihnya Tuhan. Iya, Tuhan siapa? Tuhan? Yesus. Iya, betul, Tuhan Yesus ya. Oke deh, kalau begitu kita mau menyanyi memuji Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa kita mau Doa. hari ini kita dipimpin sama Kasya ya. Tuhan Yesus, berkati kami mau ibadah, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita mengingat kasih Tuhan yang manis dan indah. Kita nyanyikan lagu ini. Teman-teman, sekarang kita mau menyanyi lagu KASTH. Yuk pakai berdiri yuk. Oke. Kasih,
Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin hati. Yuk kita nyanyi. Aku mau cinta Yesus selamanya. Halo J-Kids, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukin kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang beri kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami. Tuhan tolong J-Kids yang ada di rumah. Tuhan tolong supaya Tuhan yang buka hati dan pikirannya, supaya mereka boleh mengerti
kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Jikits, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesial ini adalah temennya Lause. Nah, tapi dia datang dari jauh sekali. Dia datang dari satu kota yang namanya Korintus. Kota Korintus. Nah, Jikits tahu gak Korintus ada di mana? Nah, Korintus itu ada jauh sekali di daerah Timur Tengah. Dan dia datang hari ini, dia mau ceritain tentang gerejanya di Korintus. Jikits pasti penasaran kan orangnya seperti apa? Nah, namanya adalah Kori. Namanya Kori ya, Jikits. Nah, sebentar Lause panggilin dulu ya. Itu dia udah datang. Kori, sini Kori, ceritain dulu tentang gerejamu sama Jikits di rumah. Sini. Bentar ya Jikits, Lause panggilin dulu Korinya ya, bentar. Nah, halo. Tadi siapa? Oh, Jikits kan? Nah, salam kenal Jikits. Aku Kori dari Korintus. Aku Kori dari jemaat Korintus. Aku jauh-jauh ke sini dari sebuah kota yang namanya kota Korintus. Kota yang besar, kota yang metropolitan dan ramai datangin banyak orang. Nah, itu kotaku. Jadi, aku dari sebuah kota besar ya, bukan dari desa. Aku dari kota besar. Jemaat di Korintus tuh banyak banget dan orangnya tuh sangat beragam. Ya, mirip-mirip sama di Indonesia lah. Banyak suku, banyak jenis pekerjaan. Nah, pokoknya kami rame lah pokoknya. Nah, dan kalau kalian mau tahu, aku ini orang kaya. Aku bukan cuma orang Kristen biasa. Aku orang Kristen yang kaya, banyak uangnya. Dan aku suka bersedekah. Aku suka bagi-bagian uang aku buat orang-orang yang membutuhkan. Makanya banyak orang yang mengikut aku, yang mau jadi temanku. Dan aku sih menganggap aku berhasil untuk menjadi seorang murid Kristus ya. Karena aku berhasil ya menarik banyak orang untuk mau ikut ibadah di rumahku. Ibadah di rumahku, iya tentu. Karena kalau misalnya orang-orang Kristen di sana tuh mau berkumpul buat beribadah, nah biasanya kami tuh kumpul di satu rumah. Nah, di rumah mana lagi kalau bukan di rumah aku? Karena rumahku kan besar, luas, dan tentu saja muat berapapun banyak orangnya. Jadi semua orang datang ke rumahku buat beribadah setiap hari. Ya, mau gimana lagi ya? Rumahku emang cukup besar sih. Tapi intinya tuh gini. Intinya aku orang Korintus, jemaat di Korintus, dan aku adalah orang Kristen yang ya punya segalanya lah. Ya, tapi nih, nggak sesempurna itu. Soalnya aku nggak suka sama banyak orang. Contohnya nih ya, si A tuh. Si A itu, dia suka ngatain aku sombong. Padahal kan aku nggak sombong. Dan dia bilang aku nggak serius belajar kebenaran firman Tuhan, nggak serius belajar tentang ajarannya Kristus. Apalagi si B, dia selalu ngerasa kalau dia yang paling benar. Padahal kan belum tentu. Harusnya tuh yang paling benar ya aku. Karena aku nih ya, aku dari golongan Kristus. Golongan itu kelompok. Aku tuh dari kelompok Kristus, bukan dari kelompok Paulus atau kelompok Apolos atau kelompok ya apapun itulah. Pokoknya aku golongan Kristus. Namanya aja golongan Kristus. Pasti yang paling bener kan? Pasti yang paling oke kan? Ya iyalah, pasti golonganku. Ya gimana ya? Orang-orang di Korintus tuh suka rada nyebelin. Soalnya ngerasa paling bener lah, ngerasa paling oke lah. Padahal kan belum tentu kan ya. Padahal yang paling benar itu kelompok aku. Yang paling benar ya aku. Mana ada yang lain yang benar. Nah, kebetulan hari ini Rasul Paulus. Kalian tahu gak Rasul Paulus? Rasul Paulus itu rasul yang terkenal itu loh. Rasul yang banyak penginjilan di banyak kota lah.
dia rasul yang top banget. Nah, hari ini dia kirim surat nih buat jemaat Korintus. Wah, aku yakin ini pasti Rasul Paulus mau memuji jemaat Korintus. Soalnya kan jemaat Korintus tadi kan ya di kota besar, jemaatnya banyak. Terus rame lagi, terus banyak tipe orangnya, banyak, maksudnya beragam. Orangnya tuh beragam-beragam. Nah, pasti dia mau memuji kami nih yang mungkin rajin sedekah buat orang-orang miskin gitu ya, berbuat baik. Nah, ini pasti Rasul Paulus mau kirim sesuatu yang baik nih. Kita coba baca ya. Kita coba baca. Ya. Oh, terbalik. Nah, ini dia. Untuk jemaat Korintus dari Paulus. Mengapa kamu terpecah-pecah? Bukankah kamu adalah satu tubuh? Mengapa kamu melakukan perbuatan dosa terus-menerus? Mengapa kamu sombong? Janganlah demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Paulus. Apa nggak salah ya Rasul Paulus nulis ini? Aduh. Tapi iya ya, kalau dipikir-pikir, kok kita memang terpecah-pecah. Banyak kelompok-kelompok dan gak bersatu. Apalagi mengasihi. Merasa diri paling benar, paling hebat. Tapi kalau dipikir-pikir, kita bisa jadi murid Kristus kan karena Kristus yang beranugerah. Karena Tuhan yang kasih anugerah, makanya kita bisa jadi murid Tuhan. Berarti benar kata Rasul Paulus, kami terus-terusan melakukan dosa dan sombong. Padahal seharusnya kami bersatu sebagai satu tubuh dan saling mengasihi. Kalau gitu banyak yang harus aku ubah. Aku harus mulai mengasihi, baik itu mau mengasihi di rumah, mengasihi orang-orang yang ada di tempat aku kerja, maupun mengasihi orang-orang Kristen yang waktu kita lagi sama-sama ibadah. Wah, berarti aku harus benar-benar melakukan semua halnya di dalam kasih. Kan iya, karena Tuhan sudah mengasihi aku. Oke. Aku harus segera kembali ke Korintus nih. Teman-teman, aku harus kembali ke Korintus untuk kasih tahu mereka kalau kita harus melakukan semuanya dalam kasih. Oke? Aku pamit dulu ya kalau begitu ya. Oke? Bye J-Kids, aku harus pergi cepet-cepet. Dadah! Ya, waduh si Kori udah pergi. Makasih ya Kori, thank you buat ceritanya. Nah J-Kids, apa yang tadi dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bukan cuman buat jemaat di Korintus doang, tapi buat semua anak-anak Tuhan di seluruh bumi ini. Dari dulu sampai hari ini, bahkan seterusnya. Bahwa kita harus mengasihi, harus melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Tapi pertanyaannya J-Kids, kenapa ya kita harus melakukan segala sesuatu di dalam kasih? Kenapa? Ada yang tahu? Coba J-Kids jawab. Langsung kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. J-Kids tentu ingat sekali kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia mengasihi J-Kids, mengasihi Lause, mengasihi kita semua, supaya kita selamat dari hukuman dosa. Kita yang berdosa diselamatkan dan jadi anak-anak Tuhan. Makanya kita harus mengasihi Tuhan. Karena perbuatan Tuhan itu terlalu, kasih Tuhan tuh udah TOPBGT, udah top banget. Makanya kita juga mau mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. J-Kids, kalau misalnya kita nggak mengasihi Tuhan, berarti kita bukan anak-anak Tuhan dong. Kan anak-anak Tuhan pasti mengasihi Tuhan karena sudah dikasihi oleh Tuhan. Nah, J-Kids, kan
pasti G-Kids di rumah tuh udah pasti semuanya anak-anak Tuhan. Nah, kalau G-Kids itu anak-anak Tuhan, udah seharusnya G-Kids mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu udah TOPBGT, luar biasa buat kita semua. Oke G-Kids, nah gimana caranya kita mengasihi Tuhan? G-Kids pasti di rumah udah tahu gimana caranya, ya kan? Ya, caranya adalah berdoa, baca Alkitab, rajin ibadah. Tapi G-Kids, ada satu hal yang penting. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab, kita bisa beribadah, bernyanyi buat Tuhan. Tapi kalau kita nggak cinta Tuhan, kita nggak melakukannya karena kita sayang sama Tuhan, nggak ada gunanya, sia-sia. Kenapa sia-sia? Coba deh gini, bayangin G-Kids. Kalau misalnya nih ya, G-Kids itu kayak komputer. Komputer kan nggak ada perasaan kan ya, mereka nggak bisa ngerasain sakit. Kalau dicubit mereka nggak bales, nggak teriak, sakit, nggak ada gitu kan ya. Kalau HP kita jatuh, paling kita yang kaget kan, kita yang HP jatuh. Tapi HP-nya nggak ada teriak, aduh, aku jatuh, nggak ada kan ya. Nah, kalau misalnya HP-nya disuruh ngelakuin A, dia ngelakuin A. Kalau misalnya komputer disuruh ngelakuin B, dia ngelakuin B. Komputernya taat ya, tapi kita bukan komputer. Kita nggak digerakkan sama program. Kita nggak digerakkan kayak robot. Kenapa? Karena kita punya hati. G-Kids punya hati semuanya di rumah. Nah, hati kita itu harus hati yang mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, udah otomatis semua yang kita lakuin tuh mengasihi Tuhan. Udah otomatis semua yang kita kerjakan di dalam kasih itu adalah berdasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Dan harusnya udah otomatis kita taat sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi G-Kids, kita memang harus berdoa, baca Alkitab, beribadah kepada Tuhan. Tapi bukan cuma karena rutinitas, bukan cuma karena papa suruh, mama suruh, lause suruh. Bukan itu alasannya. Tapi karena kita cinta Tuhan. Karena apa? Kenapa sekali lagi sama lause? Karena kita cinta Tuhan. Good. Nah, G-Kids, selain kita harus mengasihi Tuhan, Tuhan juga suruh kita untuk mengasihi sesama kita. Kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang kita juga mau membagikan kasih Tuhan itu ke semua orang. Ke papa, ke mama, ke cici, ke koko, ke dede, ke teman-teman, ke guru sekolah minggu, ke lause, ke guru-guru di sekolah, ke missnya, ke misternya, ke semua orang kita mau tunjukin kalau kita mengasihi mereka. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Gimana caranya? Tentu dengan jadi anak yang baik, yang taat, dengar-dengaran dengan perintah papa dan mama. Jadi koko, cici, dede yang baik, yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling mendoakan. Kalau koko atau cici atau dede sakit, kita doain, kita ikut bantu merawat gitu ya G-Kids. Nah, dengan juga jadi teman yang baik, teman yang mau menolong teman-teman kita yang sedang kesulitan, teman yang berani untuk menegur teman kita kalau dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Kita sayang sama mereka. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat rumusnya ya, Rumusnya gini. Tuhan Yesus sayang sama kita. Makanya kita sayang sama Tuhan Yesus dan sayang sama semua orang. Gitu ya. Tuhan Yesus sayang sama kita, makanya kita sayang sama Tuhan Yesus dan sayang sama semua orang. Sayang sama semua yang ada di sekitar kita, karena kita mau mengasihi mereka. Oke, Kids, hari ini kita belajar dari jemaat di Korintus bahwa kita harus mengasihi, kita harus melakukan segala sesuatunya di dalam kasih, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita harus belajar untuk mengasihi, melakukan segala sesuatu
di dalam kasih. Untuk supaya kita bisa ingat nih, kita baca ayat hafalan yuk. Dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 ya. Lause sekarang udah nggak pegang Alkitab soalnya ini ayatnya pendek banget. Aduh, Lause langsung hafal begitu baca. Pasti Jikit juga bisa gampang hafalnya ya. Kita coba baca dulu ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita coba ayat hafalannya pakai gerakan ya. Coba pakai gerakan. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Atau gini deh biar lebih seru ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke? Coba sama-sama ya. Coba sama-sama. Coba ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Supaya Jikit bisa hafal dan ingat terus kalau kita harus selalu melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Oke Jikit, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami belajar kalau kami harus melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Tuhan tolong kami supaya kami boleh benar-benar merasakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kami, sehingga kami pun bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Jikit, cerita firman Tuhan sampai di sini. Jangan lupa lakukan segala sesuatu dalam kasih. Oke? Bye Jikit. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.